Halo, selamat datang di podcast edukasi SMA PL Santo Yosef Surakarta. Kami dari kelompok 2 podcast di sini akan berbincang-bincang tentang hal-hal yang berkaitan dengan generasi Z yang kreatif di era kompetitif. Perkenalkan, nama saya Andre Krisna Putra dari kelas 11 IPS 3 nomor absen 3. Saya Embrianto Daniel Pamukas dari kelas 11 IPS 3 nomor absen 7. Dore Andika Panjaitan dari kelas 11 IPS 1 nomor absen 24. Perkenalkan, nama saya Edo Kurniawan dari kelas 11 MIPA 1 absen 9. Selamat mendengarkan, let's enjoy. 3, 2, 1. Let's do the podcast. Tidak terasa bahwa COVID-19 masih terus melanda di semua negara di dunia termasuk Indonesia. Tak terasa juga COVID-19 sudah berumur 1 tahun lebih berada di Indonesia. COVID-19 menyebabkan kematian di berbagai tempat. Banyak orang yang menyepelekan virus tersebut karena tidak mengikuti protokol kesehatan. Kehidupan manusia tidak dapat disia-siakan begitu saja, karena kehidupan merupakan sebuah pemberian oleh Tuhan. Hidup diberikan secara gratis oleh Tuhan sebagai bentuk kasih-Nya terhadap manusia ciptaannya. Karena hidup yang diberikan ini gratis, maka perlu adanya kesadaran dari pihak kita manusia untuk selalu menjaga dan memperjuangkan kehidupan. Menjaga dan memperjuangkan kehidupan merupakan tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada semua umat-Nya. Dalam hidup, tidak semua hal dapat berjalan sesuai dengan keinginan dan kehendak kita. Ada hal yang membuat kita mengalami sukacita, ada pula yang membuat kita berduka. Semua hal itu menjadi satu kesatuan pengalaman hidup yang unik bagi setiap pribadi. Pada akhirnya, setelah semuanya telah dialami, kita akan mengalami proses yang berbeda-beda untuk kembali ke hadirat-Nya. Sesuai dengan kehendak-Nya, tidak ada yang tahu, namun kita dapat mempersiapkan semua hal yang dapat dipersiapkan selagi hidup dan bersiarah di dunia ini. Maka dari itu, kita sebagai manusia harus menetapkan pola hidup yang sehat agar tidak terpapar virus COVID-19. Dari awal dikabarkannya virus ini masuk ke Indonesia, pemerintah langsung menanggapi secara serius akan hal ini. Namun, pada awalnya, pemerintah tidak mengambil kebijakan seperti negara-negara lain, yaitu melockdown. Tetapi, pemerintah pada saat itu lebih menekankan untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru, yaitu protokol kesehatan. Mungkin, menurut saya, mengapa pemerintah tidak melakukan langkah awal, yaitu melockdown negara kita, yaitu sebab apabila pemerintah melockdown negara kita pada saat itu, maka pergerakan dan mobilitas masyarakat sebagai warga negara akan terbatasi, bahkan diatur oleh pemerintah sedemikian rupa, yang mana tidak boleh ada aktivitas di luar rumah atau diminimalisasi, bahkan dilarang kegiatannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut membuat manusia seakan-akan terkurung dalam suatu keadaan yang gelap, sehingga hak mereka sebagai manusia dan warga negara tidak ada di dirinya masing-masing. Sebab salah satu prinsip hak asasi manusia merupakan memiliki kebebasan bergerak, berpendapat, berkreasi, dan sebagainya. Namun, apabila sistem lockdown dijalankan pada saat itu, maka hak asasi manusia dapat terganggu, meskipun dalam jangka waktu yang tidak permanen atau sementara. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah justru mencari solusi terbaik untuk masyarakatnya, yaitu menetapkan PPKM skala mikro, yang mana merupakan suatu sistem pembatasan kegiatan warga negara yang dikelompokkan, sehingga pemerintah membatasi kegiatan-kegiatan yang dikelompokkan tersebut. Akan tetapi, pembatasan tersebut memiliki kelonggaran dan tingkat pembatasannya tidak terlalu mengikat dan ketat, berbeda sekali dengan lockdown. Dengan solusi tersebut, justru keberadaan masyarakat sebagai negara sangat dihargai dan diperhatikan oleh pemerintah, sehingga masyarakat selaku manusia merasa senang sebab diakui keberadaannya.
Di sisi lain, pemerintah yang membuat peraturan-peraturan untuk menangani masalah pandemi ini ada hubungannya dengan peristiwa proklamasi dan jasa pahlawan di masa dulu. Sebab dengan adanya proklamasi kemerdekaan, negara Indonesia diakui kedaulatan sebagai negara yang sah dan berhak untuk mengatur pemerintahannya sendiri tanpa ada campur tangan dari negara lain. Sehingga bangsa Indonesia pada saat ini bebas untuk membuat peraturan-peraturan untuk kepentingan negara tanpa harus ada persetujuan atau campur tangan dari negara lain. Masih jatuh, tertimpa tangga pula. Itulah peribahasa yang digambarkan untuk kondisi bangsa Indonesia, khususnya dalam waktu dekat ini. Indonesia yang sejak awal disebutkan oleh wabah COVID-19 yang mana harus berjuang bangkit, namun akhir-akhir ini masalah baru datang silih berganti di berbagai penjuru provinsi Indonesia. Salah satu contohnya yaitu bencana banjir yang melanda Nusa Tenggara Timur pada 4 April 2021 kemarin. BNPB melaporkan bahwa sebanyak tidak kurang 181 penduduk meninggal, 225 orang luka-luka, dan 48 orang dinyatakan hilang, serta mengakibatkan bangunan rumah dan fasilitas umum rusak parah. Banjir bukan hanya mengakibatkan bangunan dan fasilitas umum rusak berat. Dampak banjir juga bisa membahayakan tubuh karena air kotor yang tergenang merupakan sarang berbagai kuman penyebab bermacam-macam penyakit. Bakteri seperti E. coli, Salmonella, Leptospira, dan Shigella adalah yang paling banyak ditemui pada air banjir. Tak tertutup kemungkinan di dalam air banjir terdapat agen penyebab penyakit hepatitis A, tipes, hingga tetanus. Ketika sistem imun kita lemah, kuman ini dapat mengakibatkan masalah kesehatan yang diawali dengan gejala-gejala seperti mual, muntah, diare, kram perut, nyeri otot, hingga demam. Kebanyakan sakit saat banjir disebabkan oleh ketidaksengajaan kita mengonsumsi makanan dan atau minuman yang terkena air banjir. Namun itu dapat dihindari jika kita menghindari kontak dengan banjir. Tidak mandi dengan air banjir, selalu cuci tangan menggunakan sabun jika terkena air banjir. Pakar kebencanaan Universitas Gadjah Mada, Profesor Suratman mengatakan bahwa banjir NTT disebabkan oleh curah hujan akibat anomali iklim siklon tropis Seroja. Namun di samping itu, banjir tersebut juga disebabkan oleh ketahanan bentang alam, kondisi hutan, dan lereng di sekitar aliran sungai. Menurutnya, apabila daya dukung hutan dan lereng dalam menyerap hujan semakin minim, maka ketangguhan sungai dalam menahan jumlah curah yang tinggi di hulu sungai dan menurun, maka dari itu bencana banjir bandang terjadi. Maka dari itu, upaya mitigasi bencana sangat diperlukan untuk mencegah hal ini terjadi lagi. Seperti pada konteks banjir di NTT, disebabkan oleh daya dukung hutan yang berkurang, maka itu kedepannya orang-orang atau pemerintah harus minimalisir penebangan pohon-pohon di hutan secara rata. Apabila ingin menebang pohon, maka harus menggunakan sistem tebang pilih, membersihkan lingkungan, terutama di saluran air atau selokan dari timbunan sampah, serta tidak membangun pemukiman di daerah yang miring atau lebih rendah dari permukaan laut. Namun, dapat perhatikan sebelumnya bahwa sebelum bencana terjadi, Suliman Kemelenget selaku salah satu RT dari desa Wisika Alor NTT dengan sikap menggedor-gedor pintu rumah warga agar keluar rumah.
Warga kemudian diajak mengungsi ke perbukitan setelah melihat permukaan air yang semakin tinggi. Alhasil, sebanyak 85 warga berhasil selamat dari banjir bandang yang melanda wilayah itu. 2,5 jam setelah warga menyelamatkan diri, hal tersebut merupakan salah satu bentuk mitigasi bencana dalam bentuk kesigapan. Apabila bencana datang di waktu yang tidak diketahui. Sebagai generasi muda yang memiliki semangat dan waktu yang masih panjang ke depan, maka kita tidak boleh berpasrah pada keadaan seperti ini. Justru dengan adanya kondisi seperti ini dapat dijadikan sebuah tantangan untuk menguji pengalaman dan potensi di diri kita masing-masing. Sebab semua hal yang terjadi di dalam hidup kita harus didasarkan dengan keinginan yang kuat dahulu untuk mencapai sesuatu hal yang kita inginkan. Seperti kutipan kata bahasa Inggris di buku yang pernah saya baca, yaitu if we have a strong desire of ourselves, then impossible things can happen. Yang mana kalimat tersebut berarti jika kita memiliki keinginan yang kuat dari diri kita, maka segala sesuatu yang mustahil bisa terjadi. Sebagai generasi muda yang kreatif, maka kita harus pandai-pandainya memanfaatkan kondisi yang ada untuk melakukan terobosan-terobosan yang mana bisa berguna bagi diri kita serta orang-orang di sekitar kita. Sebagai contohnya, yaitu kita melihat kondisi saat ini, yaitu pandemi COVID-19, yang mana masyarakat diharuskan menjalankan protokol kesehatan. Apabila melakukan aktivitas di luar rumah, salah satunya yaitu harus memakai masker. Sebagai generasi muda yang kreatif, maka kita bisa langsung mengambil peluang dan mengawali startnya lebih dulu, yaitu memproduksi masker kain homemade dan mempromosikannya lewat media sosial, lalu diperjualbelikan. Perlu diketahui sebelumnya bahwa untuk mempromosikan suatu barang, maka dibutuhkan suatu media sebagai tempat supaya orang-orang mengetahui barang yang kita tawarkan. Tinggal kondisi seperti ini, media iklan yang cocok digunakan yaitu media sosial, baik itu Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, dan sebagainya. Tanpa harus keluar rumah untuk menawarkan door to door, yang mana juga anjuran dari pemerintah, maka kita hanya cukup bermain HP untuk mempromosikannya ke orang-orang. Beberapa keuntungan menggunakan media sosial sebagai media iklan antara lain: 1. Memiliki akses yang luas. 2. Dapat melintasi batas geografis. 3. Biaya murah. 4. Bisa terus terhubung dengan pelanggan. Mempromosikan suatu barang juga memiliki strategi dan tidak sembarangan, yaitu melihat pasar yang akan kita tuju. Apabila pasar yang akan kita tuju yaitu orang-orang yang berlatar belakang etnis Jawa, maka penyampaian kata-kata pada flyer atau caption alangkah baiknya menggunakan bahasa Jawa. Sebab memiliki poin plus bagi kita karena dapat menarik perhatian secara mudah dan cepat kepada orang-orang tersebut. Sebagai contohnya, kita akan mempromosikan masker lewat media sosial dalam bahasa Jawa. Seperti contoh di bawah ini. Pengen metu, males ribet ganti-ganti masker. Tuku pisan kanggo sak lawase utawa sak ulan-ulan. Nah, Mas Katal, masker kain 3 lapis solusine. Bahan lembut selembut pipimu, alus sealus batukmu, lan aman seaman dompetmu. Cukup metu duit 14.000 wae wis nggawa bali masker telu. Masker iki bisa dituku ing toko Berkah Kain utawa hubungi langsung ing nomor WA iki 087 876 776 021. Ayo padha tuku masker kanggo jaga aku, kowe lan sak kabehane. Di saat kondisi seperti ini, masker merupakan suatu benda yang sangat amat penting bagi diri kita dan orang-orang lain. Lihat saja, semua kegiatan yang akan digelar oleh orang-orang, maka diharuskan orang-orang tersebut menggunakan masker tanpa terkecuali. Sampai-sampai kegiatan berolahraga yang mana kita seharusnya menghirup dan mengeluarkan udara dengan leluasa, namun saat ini dianjurkan untuk menggunakan masker. Tetapi khusus olahraga
ada kelonggaran dalam penggunaan masker dan tidak sepenuhnya full harus menggunakan dari awal hingga akhir acara. Seperti contohnya olahraga pencaksilat. Pencaksilat merupakan olahraga bela diri asli dari bumi Nusantara. Pencaksilat sendiri memiliki arti, yaitu pencaksilat ialah hasil budaya manusia di Indonesia untuk membela, lalu mempertahankan eksistensi atau kemandiriannya, serta integritasnya atau manunggal untuk lingkungan hidup sekitarnya, guna mencapai keselarasan hidup dalam meningkatkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Berbagai keterampilan yang diperlukan dalam pencaksilat ialah 1. Sikap kuda-kuda. 2. Serangan, terdiri atas pukulan dan tendangan. 3. Elakan, terdiri atas elakan dan tangkisan. Di dalam pencaksilat, seseorang harus memiliki prinsip atau sifat kesatria dan rendah hati demi menjaga nama baik organisasi pencaksilatnya. If I was a silat jogger, I would have brought pride to my country. Nah, kalimat tersebut merupakan sebuah senggolan untuk kita sebagai generasi muda yang tinggal di Indonesia, di mana negara sebagai pelopor lahirnya pencaksilat. Maka kita harus bangga dan turut serta melestarikan budaya bangsa kita ini untuk dikenalkan ke dunia internasional, sehingga dapat dibuktikan bahwa negara Indonesia memiliki kebudayaan yang mahal harganya. Perlu diketahui sebelumnya bahwa untuk menggapai hal itu harus membutuhkan perjuangan yang keras. Sebuah perjuangan memang tidak mudah dan gampang, akan tetapi pada akhirnya akan membuahkan hasil yang indah, seperti kata-kata yang pernah saya baca, yaitu ada pelangi sehabis hujan. Berbicara tentang pelangi, pelangi terjadi karena cahaya matahari mengalami pembiasan saat melewati butiran air. Lalu cahaya mengalami pembelokan sehingga penyebaran cahaya terjadi. Beberapa dari cahaya berwarna ini kemudian dipantulkan dari sisi yang jauh pada tetesan air, kembali dan keluar lagi dari tetesan air. Cahaya keluar kembali dari tetesan air ke arah yang berbeda, tergantung pada warnanya. Cahaya yang kecepatannya rendah akan dibelokkan lebih tajam ketika pindah dari udara ke air, karena perbedaan kecepatannya berlainan. Pelangi bisa dilihat dari daerah pegunungan, saat mendung, saat hujan gerimis, atau setelah hujan lebat berhenti, di mana udara dipenuhi uap-uap air. Syarat untuk melihat pelangi adalah posisi pengamat harus berada di antara matahari dan tetesan air, sedangkan matahari di belakang orang tersebut. Mata si pengamat dan pusat busur pelangi harus berada dalam satu garis lurus, di mana proses terjadinya melibatkan sifat cahaya, yaitu refraksi atau pembiasan, refleksi atau pemantulan, dan difraksi. Pelangi umumnya muncul di awan-awan setelah hujan reda atau pada saat gerimis kecil. Awan merupakan sistem koloid cair dalam gas atau aerosol. Fase terdispersi dari awan berupa zat air. Adapun medium pendispersinya berupa zat dengan fase gas. Sistem koloid sendiri merupakan suatu bentuk campuran terdiri dari dua fase, yaitu fase terdispersi dan fase pendispersi. Zat yang bersifat heterogen namun memiliki ukuran partikel terdispersi yang cukup besar, sekitar 1 sampai 10.000 nanometer, sehingga mengalami efek tinjal. Fase terdispersi adalah komponen pada koloid yang memiliki jumlah sedikit. Adapun fase pendispersi adalah komponen pada koloid yang memiliki jumlah yang lebih banyak. Bersifat heterogen berarti partikel terdispersi tidak terpengaruh oleh gaya gravitasi atau gaya lain yang dikenakan kepadanya, sehingga tidak terjadi pengendapan. Oke, tidak terasa perbincangan kita sudah sampai di akhir waktu.
Dan ini saatnya kami pamit. Sebelumnya mohon maaf kepada Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian apabila ada perkataan yang salah baik disengaja maupun tidak disengaja. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan sampai jumpa di lain waktu di ini podcast dari SMA Pangedilir Santo Yosef Surakarta. Kami pamit undur diri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.